Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Salawatullah alaihi wa salamuhu ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, sabahul khair teman-teman semuanya, adik-adikku yang saya banggakan di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada pagi ini, kenalkan saya adalah dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yang insya Allah kita akan mulai perkuliahan pada bulan September ini. Langsung saja hari ini atau pagi ini kita akan membahas tentang satu subtema dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, kita akan membahas hari ini tentang definisi, sejarah, dan metodologi ya, mengapa kok muncul psikologi pendidikan. Lalu bagaimana para ahli itu bisa memunculkan ilmu baru ini yang dinamakan dengan psikologi pendidikan. Cara apa saja yang mereka gunakan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertama definisi dulu ya. Sebelum ke definisi, saya akan memberikan sebuah sebuah perkataan bijak ya, sebelum kita masuk kepada psikologi pendidikan. Bahwa Abraham Maslow pernah berkata, "If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as nail." Jadi artinya adalah gini, jika satu-satunya alat yang kamu gunakan itu palu, kamu nih punya palu, satu-satunya alat, maka semua permasalahan yang ada di dunia, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pembelajaran, di kelas, itu pasti kamu akan menganggap semuanya bagai paku. Jadi tidak ada yang di situ mungkin ada permasalahan air, api, atau piring pecah dan semacamnya. Itu Anda anggap bahwa semua permasalahan itu semuanya solusinya pakai pakai palu. Piring pecah pakai palu. Ada kebakaran pakai palu. Ada yang numpahin air dalam kelas misalkan. Itu sebuah permasalahan ya. Nanti permasalahan yang real terjadi di kelas itu bukan hanya api, kertas, air, dan piring pecah saja. Itu hanya permisalan saya. Nah, Anda gunakan palu kalau Anda hanya menganggap bahwa palu itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah itu. Itu seperti itu ya. Dalam psikologi itu ternyata nanti berbeda. Jadi nggak hanya palu saja yang digunakan, tapi banyak hal. Baik, yang lanjutnya adalah definisi. Nah, definisi psikologi itu, jika Anda, teman-teman semuanya pikir psikologi pendidikan artinya apa? Nah, psikologi itu terdiri dari dua suku kata ya, psycho dan logos, dari bahasa Yunani. Psycho itu artinya jiwa, karakter, terus kemudian bawaan, terus kemudian watak. Nah, itu namanya adalah psycho. Katanya, makanya orang itu dibilang psycho. Orang itu psycho. Artinya apa? Negatif. Artinya apa? Dia berkaitan dengan watak. Dia orangnya psycho. Orangnya itu wataknya ada gimana. Nah, maka dari itu di sini jiwa itu, karakter, watak itu ada ilmunya. Perlu kita tuntun, perlu kita bimbing. Agar apa? Agar mencapai watak yang atau karakter yang sempurna. Seperti itu. Karena kita manusia itu yang telah diciptakan oleh Allah dengan sangat-sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna mungkin. Nah, kemudian lanjut ya. Psycho dan logos. Logos itu dari ilmu. Jadi ada ilmu-ilmu tersendiri untuk apa? Untuk membimbing, untuk meluruskan, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jiwa, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan watak, karakter, dan sebagainya. Lalu pendidikan. Apa itu dengan pendidikan? Nah, pendidikan itu dalam dalam kaidahnya nanti ya, kita akan bicarakan nanti. Baik, kita lanjut lagi.
Jadi kalau psikologi, apa artinya itu adalah psikologi itu artinya adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, mempelajari, menguak, mengupas habis tentang apa? Tentang perilaku manusia. Baik secara individu ketika dia itu berperilaku secara sendirian, kemudian secara sosial, artinya apa? Secara dia berkelompok, bertemu dengan orang itu ada ilmunya, atau bisa kita telisik, bisa kita selidiki. Oh, ternyata orang yang ada orang introvert, ada orang ekstrovert. Itu sebenarnya adalah apa? Hasil dari penelitian para ilmuwan berkaitan dengan psikologi ini. Jadi mereka tuh meneliti, oh orang yang introvert seperti ini, orang yang ekstrovert seperti ini. Orang introvert ketemu dengan orang banyak, tidak tahu, ya kan? Kalau orang ekstrovert bertemu dengan orang banyak, dia nyaman. Tapi ketika bertemu dengan ketika dia menyendiri, dia merasakan kesunyian, merasakan kejenuhan dan semacamnya. Itu adalah ilmu-ilmu hasil dari ilmu psikologi yang hari ini kita akan pelajari. Oke, lanjut teman-teman semuanya. Lalu pendidikan itu apa? Hari ini kita akan coba memadukan antara psikologi dan pendidikan. Nah, lalu bagaimana kalau kita bawa ilmu psikologi itu dalam pendidikan? Bahasanya seperti itu. Kita lanjut bahwa pengertian pendidikan menurut KBBI ialah gampangnya gini, mengubah sikap, tata laku, perilaku seseorang, watak seseorang dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi tahu sendiri ya, gampang ya definisinya itu, mengubah seseorang, peserta didik. Makanya ada sekolah itu per jenjang. Karena apa? Setiap jenjang itu akan merubah perilaku, mengubah watak secara pikiran, secara karakter, dari nol mungkin sampai tidak tahu sampai berapa. Dia akan merubah di jenjang itu. Kemudian ia akan lanjut ke jenjang berikutnya. Maka di jenjang berikutnya itu dia juga akan dilatih untuk lebih maksimal lagi, lebih meningkatkan karakter dan keilmuan dia. Itu seperti itu. Baik. Lanjut. Jadi intinya adalah apa? Intinya psikologi pendidikan adalah ilmu terapan. Ilmu murninya adalah psikologi. Sejak jauh-jauh dulu kala itu sudah ada ilmu psikologi, tetapi dalam ilmu pendidikan, psikologi pendidikan belum ada, dan baru-baru ini aja diadakan. Berarti artinya psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang karakter, tingkah laku manusia, peserta didik dalam hal ini, baik pikiran maupun sifat, ya, dan mengubahnya dalam bungkus, dalam ranah, dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Artinya apa? Lebih spesifik lagi. Psikologi ini lebih dibungkus, lebih khusus lagi dalam kelas. Kalau psikologi saja, dia umum, bisa terjadi di masyarakat, bisa terjadi di perkantoran, bisa terjadi di pasar, bisa terjadi di masjid. Tapi di sini bahwa perilaku, pikiran, otak manusia itu dikembangkan, oke, dengan beberapa kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, ini ada ilmunya ya, berarti teman-teman baru tahu kan? Oke, lanjut teman-teman semuanya. Kemudian yang saya katakan tadi bahwa psikologi muncul lebih awal daripada psikologi pendidikan. Artinya apa? Bahwa ilmu psikologi pendidikan itu sub cabang dari ilmu psikologi. Lalu apa sih gunanya kita belajar psikologi pendidikan itu? Yang pertama adalah penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Jadi ketika kita tahu bahwa karakter orang, tingkah laku orang, IQ orang berbeda-beda, manusia berbeda, maka guru itu bisa menerapkan prinsip-prinsip belajar di kelas. Kalau orangnya misalkan di kelas yang nakal banget, kelasnya itu amburadul, berantakan, maka kita bisa menerapkan prinsip-prinsip disiplin di situ. Misalkan ketika guru masuk, maka kelas sudah tenang. Sebelum guru masuk, siswa sudah ada di kelas. Misalkan itu kan prinsip dalam pembelajaran. Nah, itu kita gunakan supaya apa? Kita menjumpai kelas atau murid yang nakal bandelnya, nauzubillah.
Kalau kita terapkan prinsip seperti itu, siapa tahu berguna bagi siswa itu, merubah tingkah laku. Kan kita tadi sepakat bahwasanya pendidikan itu merubah tingkah laku, merubah perilaku, merubah karakter, merubah kebiasaan. Nah, itu yang kita gunakan di situ. Psikologi pendidikan. Lanjut teman-teman semuanya. Mengembangkan dan membarui kurikulum. Jadi ketika kurikulum itu berbeda-beda teman-teman ya, berkembang. Secara sekilas saja bahwa di Indonesia itu sudah mengalami banyak sekali perubahan kurikulum. Mungkin lebih dari 14 ya mungkin ya, yang saya ingat. Itu sampai sekarang ini. Maka yang terbaru ini saja dalam universitas itu ada kurikulum namanya kurikulum Kampus Merdeka. Sebelumnya ada kurikulum perguruan tinggi KPT, KKNI, berbasis KKNI. Sekarang udah ada baru lagi di eranya Menteri Pak Nadiem Makarim ini. Maka kurikulum itu fleksibel, berubah sesuai dengan apa? Karakter, sesuai dengan apa? Kebutuhan, sesuai dengan apa? Tingkah laku manusia. Coba kita sekarang bayangkan, tingkah laku manusia, murid zaman sekarang dengan zaman dulu, berbeda sekali. Betul nggak? Kalau zaman dahulu melihat gurunya saja seperti ini tidak berani, kalau sekarang berani. Nah, malah difoto, malah minta selfie, kan seperti itu. Murid zaman dulu itu nggak berani melihat tatapan dengan gurunya, itu nggak berani. Dia menundukkan. Karena apa? Saking hormatnya. Tapi kalau sekarang berbeda. Nah, hal-hal semacam ini yang menjadi faktor pendukung untuk dirubahnya kurikulum itu. Lanjut teman-teman semuanya. Yang ketiga gunanya apa? Untuk mengevaluasi bakat dan kemampuan. Nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau misalkan dalam sebuah bangsa, sebuah generasi itu kecerdasannya, tingkat kecerdasannya udah berbeda. Ketika kecerdasan berbeda-beda, maka kita juga harus sesuaikan dengan kecerdasan mereka itu. Misalkan kurikulum di Amerika berbeda dengan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di mana lagi? Kurikulum di SD berbeda dengan kurikulum di SMP. Kurikulum di SMP berbeda dengan kurikulum di SMA. Kurikulum di SMA berbeda dengan kurikulum di universitas. Itu seperti itu, berbeda-beda. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pendidikan keguruan, penyelenggaraan pendidikan keguruan. Jadi adanya psikologi pendidikan ini disitulah guru itu belajar. Guru itu mengembangkan skillnya dan keterampilannya. Bahwasanya nggak bisa ya serta merta guru hanya masuk kelas dan bilang ayo sekarang belajar, mau nggak mau harus ikut guru. Nggak bisa. Guru harus belajar bagaimana cara mengajar guru dan bagaimana cara belajar siswa. Nah, cara mengajar dan cara belajar siswa nanti ada lagi materinya sendiri ya. Nah, yang berikutnya adalah sejarah psikologi pendidikan. Memang tidak ada tanggal pasti, kemudian tahun yang pasti, awal mula munculnya ilmu psikologi pendidikan. Tapi dalam berbagai studi, dalam berbagai penelitian dapat disimpulkan bahwasanya sudah banyak sekali ya karya-karya yang ditelurkan oleh para peneliti yang berkaitan dengan psikologi pendidikan. Di antaranya nanti kita akan belajar tentang teori-teori tahap perkembangan, kemudian menurut Jean Piaget ya tahap perkembangan kognitif yaitu tahap kecerdasan. Nanti juga ada tahap perkembangan behavior, tahap perkembangan perilaku, kemudian nanti ada juga tahap perkembangan afeksi ya. Nanti kita akan berbicara, belajar banyak tentang itu. Nah, sebenarnya tulisan-tulisan seperti ini, teori-teori seperti ini sudah muncul dari tahun 1970-an ya, oleh Carl Rogers itu. Dan di saat itu juga muncul berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda-beda, dari teknologi, media, kemudian dari evaluasi, itu banyak sekali muncul yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi terapan ilmu evaluasi, ilmu teknologi, ilmu media diterapkan dalam pendidikan itu baru muncul sekitar tahun itu ya, karena dari berbagai macam studi-studi yang muncul itu memang tahun-tahun itu ya, teori-teori yang muncul itu seperti dari tokoh-tokohnya yang saya sebutkan sebelumnya. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah sejarah psikologi pendidikan. Memang tidak ada tanggal pasti, kemudian tahun yang pasti, awal mula munculnya ilmu psikologi pendidikan. Tapi
dalam berbagai studi, dalam berbagai penelitian dapat disimpulkan bahwasanya sudah banyak sekali ya karya-karya yang ditelurkan oleh para peneliti yang berkaitan dengan psikologi pendidikan. Di antaranya nanti kita akan belajar tentang teori-teori tahap perkembangan, kemudian menurut Jean Piaget ya tahap perkembangan kognitif yaitu tahap kecerdasan. Nanti juga ada tahap perkembangan behavior, tahap perkembangan perilaku, kemudian nanti ada juga tahap perkembangan afeksi ya. Nanti kita akan berbicara belajar banyak tentang itu. Nah, sebenarnya tulisan-tulisan seperti ini, teori-teori seperti ini sudah muncul dari tahun 1970-an ya oleh Carl Rogers itu, dan di saat itu juga muncul berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda-beda, dari teknologi, media, kemudian dari evaluasi, itu banyak sekali muncul yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi terapan ilmu evaluasi, ilmu teknologi, ilmu media diterapkan dalam pendidikan itu baru muncul sekitar tahun itu ya, karena dari berbagai macam studi-studi yang muncul itu memang tahun-tahun itu ya, teori-teori yang muncul itu seperti dari tokoh-tokohnya yang saya sebutkan sebelumnya. Baik, kemudian kita lanjut lagi kepada metodologi psikologi pendidikan. Lalu dari mana kok muncul ilmu-ilmu teori-teori tersebut? Nah, para ahli, para pakar tersebut itu menggunakan berbagai macam metode, menggunakan berbagai macam cara ya untuk muncul dalam sebuah buku. Ini loh teori mengajar, ini loh teori belajar siswa, oh ini loh yang namanya teori perkembangan kecerdasan. Itu ada berbagai macam caranya untuk sampai ke sana. Yang pertama adalah dengan cara eksperimen. Jadi seperti contohnya adalah Skinner ya, Bruce Frederick Skinner itu yang mencetuskan teori behaviorism atau behavioristik. Itu dia menggunakan apa? Metode eksperimen. Dengan apa? Objeknya siapa? Objeknya adalah seekor anjing. Jadi nanti kita belajar lagi ya di materi berikutnya. Ini contoh saja bahwasannya mereka ini juga menggunakan eksperimen untuk menurunkan sebuah teori. Seperti contohnya lagi yang tahap perkembangan kognitif atau kecerdasan itu, Jean Piaget itu dia mengamati siapa? Mengamati anaknya sendiri. Tahap-tahap perkembangan dari umur sekian sampai umur sekian itu ngapain saja kecerdasannya. Lalu untuk umur sekian sampai sekian kecerdasannya ngapain saja. Dan itu adalah cara yang digunakan oleh mereka-mereka itu ya untuk menurunkan sebuah teori. Kemudian lanjut ada metode kuesioner. Jadi seperti apa kuesioner? Seperti penelitian biasa. Jadi ada beberapa macam objek, ada orang banyak, kemudian dikasih kuesioner. Setelah itu mereka disuruh untuk apa? Untuk mengisi dengan secara jujur. Untuk mengetahui bahwa oh ini perilakunya ini, oh jiwanya ini, oh karakternya ini. Kemudian dari sekian banyak itu nanti akan muncul dari sebuah teori. Kemudian studi kasus ya, studi kasus memang peneliti sendiri ataupun penulis-penulis dari teori-teori tersebut yang turun langsung ya untuk mengamati, sama seperti teori eksperimen tadi itu, metode eksperimen. Dan studi kasus ini lebih kepada secara langsung. Kalau eksperimen bisa jadi pembantunya, bisa jadi anggota timnya. Tapi kalau studi kasus bisa jadi juga sih memang anggota timnya juga, tetapi dia lebih banyak untuk ambil andil pada studi kasus di sini. Contohnya misalkan ada kasus anak ini menyendiri, tidak mau bergabung dengan anak-anak yang lain sebelum muncul teori introvert dan extrovert. Maka seorang peneliti ini dia mengamati, ini ada apa sebenarnya, mengapa, bagaimana, sampai nanti akan muncul sebuah solusi untuk mengatasi anak tersebut. Itu adalah metode-metode yang digunakan oleh para ahli ilmu psikologi pendidikan. Baik, demikian teman-teman semuanya. Materi hari ini kita cukupkan. Mungkin hanya sebagai pengantar mudah ya. Jadi saya ulang kembali bahwa ilmu psikologi pendidikan itu adalah dua ilmu berbeda ya teman-teman ya, yang sejatinya muncul pada abad-abad yang baru ini, di mana psikologi pendidikan itu dari dua cabang ilmu. Yang pertama adalah ilmu psikologi, yang kedua adalah ilmu pendidikan. Kita ketahui bahwasanya ilmu psikologi adalah ilmu yang berkaitan atau yang mempelajari ilmu yang menelaah, yang menelisik tentang jiwa seseorang.
mempelajari karakter-karakter seseorang. Kemudian ilmu yang kedua adalah pendidikan, di mana kita ketahui bahwasanya tadi adalah serangkaian proses, serangkaian metode, serangkaian cara-cara yang digunakan oleh seorang guru kepada peserta didik ya di dalam kelas atau di luar kelas dalam rangka apa? Untuk mencerdaskan, dalam rangka apa? Untuk mengembangkan jiwa, skill, berpikir, akhlak peserta didik itu tersebut. Nah, jika kedua-duanya digabungkan, artinya apa? Bahwasanya ilmu jiwa, ilmu karakter ya yang dipelajari oleh seseorang untuk apa? Untuk diaplikasikan dalam pendidikan. Nah, di sini nanti kegunaannya muncul ya. Nanti teman-teman bisa mengulang kembali video ini, ada kegunaan ilmu psikologi pendidikan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di video berikutnya, di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.